Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Masda, selaku dosen pada mata kuliah praktek perpajakan, dan teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Sarli Hanifah. Saya dari S1 Akuntansi Universitas Serang Raya. Video ini dibuat untuk memenuhi kewajiban perkuliahan pada praktikum perpajakan. Di sini saya akan coba menyelesaikan soal kasus 1. Ini pertama-tama saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Pada soal kasus 1 ini mengenai PPN. Ada dua tabel di sini. Tabel pertama di sini adalah PPN keluaran, dan untuk tabel kedua di sini adalah PPN masukan. Untuk PPN keluaran sama PPN masukan di sini masing-masing ada 5 transaksi. Saya coba jelaskan yang PPN masukan terlebih dahulu ya untuk soalnya. Tanggal 3, di sini ada penjualan barang dagangan kepada PT Amanda. Untuk nominalnya, di sini disesuaikan sama NIM saya yang belakangnya adalah 02. Jadi nominalnya 120.200.000 secara tunai. Pada tanggal 8 Oktober, ada penjualan barang dagangan kepada PT Seroja. Nominalnya tetap disesuaikan 70.200. Tanggal 13 ini dijual kepada PT Sedayu. Nah, yang membedakan sama transaksi sebelumnya, di sini harga sudah termasuk PPN. Pada tanggal 20 dijual barang dagangan kepada Pemkot senilai 20 juta. Tanggal 25 dijual secara kredit kepada PT Bahagia sebesar 30.200. Nah, untuk yang PPN masukan, tanggal 4-nya ada dibeli barang dagangan dari CV Anugrah senilai 40.200. Tanggal 12 dibeli barang dagangan dari PT Jangkar sebesar 60.200. Tanggal 17 Oktober dibeli barang dagangan secara kredit dari CV Merona pada tanggal 17 ini sebesar 50.200. Tanggal 21 Oktober dibeli barang dagangan dari PT Sirna senilai 40.200 secara tunai. Tanggal 28 dibeli barang dagangan dari CV Jingga sebesar 50.200. Langsung kita masuk ke penjelasan perhitungan. Di sini saya sudah coba membuat perhitungan untuk mempermudah nanti proses pengerjaan pada SPP. Di sini udah ada tanggal, nama WP, NPWP, dan faktur. Ini asumsi pribadi karena tidak tertera di soal. Nah, nama WP-nya untuk yang pajak keluaran dari PT Amanda, Seroja, Sedayu, Pemkot, Serang, dan PT Bahagia. Untuk DPP-nya di sini saya masukkan sesuai dengan soal dan NIM saya yaitu 120.200. PPN-nya sama perhitungannya, DPP dikali 10%, itu adalah PPN. Yang lainnya sama, yang membedakan itu di tanggal 13, PT Sedayu. Tanggal 13 ini di soal harga sudah termasuk PPN. Jadi untuk perhitungannya 100 dibagi 110 dikali nominalnya yaitu 80.200. Ini adalah hasil DPP-nya. Nah, untuk PPN-nya sama, DPP dikali 10% hasilnya sini. Nah, untuk yang pajak masukan, sama sudah saya catat nama WP, NPWP, dan fakturnya. Lalu DPP-nya juga sama sudah saya catat. Hampir sama pada transaksi PPN keluaran tanggal 13. Ini ada transaksi tanggal 12 PPN masukan. Sama, yaitu harga barang sudah termasuk PPN. Jadi harus kita hitung terlebih dahulu. Cara menghitungnya sama. 100 dibagi 110 dikali dengan nominal, yaitu 60.200. Jadi DPP-nya itu senilai 54.700 sekian. PPN-nya sama, DPP dikali 10% hasilnya sekian. Soal dan perhitungannya sudah saya jelaskan secara rinci dan singkat. Kita akan masuk ke proses pengerjaan ataupun penginputan pada SPP. Ya, di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPP PPN ya. Untuk profil wajib pajaknya sebelumnya saya sudah buat terlebih dahulu.
Di sini untuk nama wajib pajaknya, karena tidak tertera di soal, saya menggunakan nama PT Sauma Sejahtera. Untuk alamat dan nomor telepon saya sesuaikan. Untuk penandatangan SPT, ini nama pribadi saya, Sherly Hanifah, jabatannya sebagai staf pajak. Langsung saja kita masuk ke proses penginputan ya. Kita akan menyelesaikan tabel pertama dulu, PPN keluaran. Input, ke menu input, kita klik PPN keluaran. Nah, untuk masanya itu kita sesuaikan di sini bulannya bulan Oktober 2020. Kita klik Oktober, kita ganti ininya tahunnya 2020. Langsung aja kita buat. Sini ada pilihan baru, kita klik. Untuk jenis transaksinya itu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Detail transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Langsung aja kita masuk ke NPWP. NPWP-nya sudah saya catat di sini, tinggal kita sesuaikan aja. Pada transaksi pertama terlebih dahulu ya, PT Amanda. Kita masukkan. PT Amanda. Masuk. Untuk nomor dokumennya kita sesuaikan, nomor fakturnya 48. Untuk tanggal dokumennya kita sesuaikan sama soal, yaitu tanggal 3 Oktober tahun 2020. Oktober 2020. DPP-nya tinggal kita masukkan sesuai dengan perhitungan 120.200. 120.200. DP-nya udah otomatis. Sesuai, baru tinggal kita klik simpan. Data berhasil disimpan, sudah record ya, PT Amanda untuk soal yang pertama. Kita masuk ke baru lagi, NPWP-nya kita masukkan lagi. PT Seroja. PT Seroja udah ada, nomor fakturnya kita masukkan 49. Tanggal dokumennya sesuai soal 8 Oktober. Untuk DPP-nya disesuaikan juga sama perhitungan 70.200. PPN-nya mengikuti, baru kita klik simpan. Kalau sudah record lagi, kita ke transaksi yang ketiga. NPWP-nya sama, kita masukkan lagi. PT Sedayu. Nomor fakturnya kita sesuaikan. Tanggal transaksinya PT Sedayu itu tanggal 13 Oktober. 10, DPP-nya kita sesuaikan. PPN-nya udah sesuai. Lalu kita klik simpan. Sudah record. Transaksi yang keempat untuk PPN keluaran. Pemkot Serang untuk transaksi keempat nilai 20 juta. Pemkot Serang, sama nomor faktura kita sesuaikan 51
Tanggal transaksinya Pemkot Serang itu tanggal 20 Oktober. BPP-nya 20 juta dan PPN-nya 2 juta. Kita klik simpan. Lagi. Transaksi terakhir untuk yang PPN keluar. Ya teman-teman, ini sebagai catatan untuk yang Pemkot Serang ini, transaksi keempat, saya akan jelaskan untuk detail transaksinya kita ubah pada pemungut bendaharawan yang kedua. Ini kita klik. Kita klik kepada pemungut bendaharawan. Datanya kita cek lagi NPWP Pemkot Serang sama nomor fakturnya, sama DPP dan PPN-nya. Jika udah sesuai, tinggal disimpan. Kita berhasil disimpan. Kita ke transaksi kelima, baru NPWP-nya kita masukkan lagi. PT Bahagia transaksi kelima, nomor fakturnya 52. Tanggal transaksinya PT Bahagia itu tanggal 25 Oktober. Dengan DPP 30.200. Baru kita klik simpan. Untuk PPN keluar, datanya sudah terrecord semua ya, sama DPP dan PPN-nya. Nanti kita akan lanjut ke PPN masukan. Setelah kita input PPN keluaran, kemudian kita akan mengerjakan PPN masukan. Langkahnya sama, kita klik input data, di sini ada pajak masukan. Jangan lupa untuk masa pajaknya kita ganti, kita sesuaikan ke Oktober dan tahunnya sesuai dengan soal 2020. Langsung kita klik baru. Ini untuk jenis transaksinya sama. Perolehan BKP dalam negeri, detail transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Ini sama, kecuali yang tadi pajak keluaran untuk yang Pemkot. Pemkot itu baru detail transaksi bendaharawan. Selain itu sama. Untuk NPWP itu tinggal kita masukkan aja sesuai dengan yang sudah saya buat di sini. PP Anugrah 306. Masukkan saja. Ini udah kelihatan PP Anugrah untuk namanya. Fakturnya kita sesuaikan. Tanggal dokumennya ini tanggal transaksinya 4 Oktober 2020. Untuk DPP-nya kita sesuaikan saja 40.200. 40.020.000 untuk DPP-nya sudah selesai ya. Kita tinggal klik simpan. Sudah terrecord, kita baru lagi transaksi yang kedua. Nama NPWP-nya itu PT Jangkar, sama nama WP-nya PT Jangkar sama NPWP-nya 5136. PT Jangkar kita sesuaikan untuk nomor fakturnya. Tanggal transaksinya untuk yang PT Jangkar 12 Oktober. DPP-nya kita sesuaikan. Kita cek untuk PPN-nya.
kita sesuai ya. Kemudian kita simpan. Sudah terrecord transaksi kedua. Untuk transaksi ketiga sama, tinggal diikutin lagi. Untuk namanya kita sesuaikan transaksi yang ketiga, yaitu Seven Rona. Alamat juga. Simpan, data berhasil disimpan. Untuk nomor faktura kita sesuaikan. Tanggalnya juga sama, Seven Rona itu tanggal 17 Oktober. Nah, DPT-nya kita sesuaikan sesuai perhitungan di awal, 50.200 dengan pajak 5.020.000. Oke, kita klik simpan. Sudah terrecord, kita input lagi yang keempat, nama NPWP-nya. Nama WP-nya PT Sinar sama NPWP-nya. PT Sinar nomor faktura kita sesuaikan sama tanggal dokumennya tanggal 21 Oktober, DPT-nya 40.200. Ini kita klik simpan. Tambah baru lagi untuk transaksi terakhir itu pembelian dari CV Jingga tanggal 28 Oktober. NPWP kita cek dulu. CV Jingga ini katanya berhasil disimpan. CV Jingga kita cek untuk nomor fakturnya 60. Tanggal dokumennya tanggal 28 Oktober. DPT-nya kita cek 50.200. Lalu kita simpan. Nah, semua transaksi PPN masukan sudah kita record ya. Nah, kita cek dulu untuk yang PPN keluar. Kita sesuaikan masanya Oktober 2020. Kita coba cek, tampilkan sudah record di sini. Jangan lupa kita posting untuk Oktober tahun 2020. Kita posting pajak keluarannya ini. Data faktur berhasil diposting. Tuh, kita masuk juga sama ke PPN masukan. Kita cek apakah masih ada recordkah. Kita ganti tahunnya, lalu kita tampilkan. Sudah record 55-nya PPN masukan. Jangan lupa kita posting juga. Oktober masa pajaknya 2020 kita.
PPN masukan dan keluaran sudah kita posting. Ya, setelah kita menginput PPN masukan dan PPN keluaran, di sini kita coba cek untuk reportnya. Di menu SPT, cetak SPT, masa pajaknya kita ganti ke Oktober. Tahunnya tahun 2020 karena kita tadi 2020. Ini Oktober. Nah, SPT induk lampiran AB, A2 sama B2. Kita coba cek satu-satu ya untuk yang SPT induknya. Di menu cetak sebelah sini. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan SPT induknya, kita coba perbesar. Nah, sini SPT induk dan di bawah sini ada nama kita yang harus ditandatangani. Namanya nama saya, Sari Hanifah, jabatannya staf pajak. Ini adalah untuk lampiran SPT induk. Kita cek lagi yang lain, itu lampiran AB. Lampiran AB kita coba, kita tunggu sebentar. Nah, di sini adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Ini adalah untuk tampilannya. Kita coba perbesar. Nah, ini untuk tampilannya. Lampiran AB. Kita coba cek lagi untuk selanjutnya yang lampiran A2. Cetak. Ini adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri pajak. Ini untuk tampilannya. Dan yang terakhir ini lampiran B2. Oke. Nah, ini untuk tampilannya daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam penginputan SPT PPN pada soal 1. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan dalam proses pengerjaannya, saya terima untuk masukannya. Saya akhiri, terima kasih Pak Masda, selaku dosen pada NK praktek perpajakan ini dan teman-teman semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.